Perkenalkan, saya Yon Julia Ruptiasari, NIM 19040564092 dari Sosiologi 2019C, akan menjelaskan mengenai konsep teori materialisme historis menurut Walter Benjamin. Walter Benjamin ialah seorang filsuf asal Jerman yang seringkali dianggap sebagai salah satu pemikir terpenting mazhab Frankfurt. Walter Benjamin ini dilahirkan dalam sebuah keluarga Yahudi di Berlin. Dia dikenal semasa hidupnya sebagai seorang esaiis, penerjemah, dan kritikus sastra. Gaya penulisan yang digunakan Walter Benjamin bisa dikatakan sangat mampu membangkitkan minat, tetapi juga sangat rumit. Menurut Susan Sontag, membuat komentar bahwa kalimat-kalimat yang digunakan oleh Walter Benjamin tidak memiliki kesinambungan seperti di dalam penggunaan bahasa pada biasanya. Hubungan antar kalimat seringkali seperti tidak memiliki hubungan logis, dan setiap kalimat seakan-akan memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan tetapi kemudian lenyap karena kekuatan konsentrasinya sendiri. Walter Benjamin seringkali bertukar pikiran dengan Theodor Adorno dan Bertolt Brecht. Sebagai seorang sosiolog dan kritikus kebudayaan, Walter Benjamin menggabungkan ide-ide mistisisme Yahudi dan materialisme sejarah di dalam sebuah proyek intelektual yang merupakan sebuah sumbangan baru terhadap filsafat Marxisme dan teori estetika. Lalu materialisme historis. Materialisme historis adalah pandangan secara dialektik dalam proses kerja dan laju perkembangan ekonomi yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Dalam pandangan ini, bukan kesadaran manusia yang menentukan keadaan mereka, tetapi keadaan sosial mereka yang menentukan kesadaran mereka. Keadaan sosial manusia merupakan produksinya. Hal ini berarti manusia ditentukan oleh produksi mereka, baik apa yang diproduksi maupun cara mereka berproduksi. Cara manusia berpikir ditentukan oleh cara ia bekerja. Oleh karena itu, kita tidak perlu memperhatikan apa yang dipikirkan manusia, tetapi cukup melihat bagaimana cara ia bekerja. Kesadaran dan cita-cita manusia ditentukan oleh kedudukannya dalam kelas sosial. Keanggotaannya dalam kelas sosial tertentu akan menentukan cara kita memandang dunia, apa yang kita harapkan dan kita khawatirkan. Sejarah tidak ditentukan oleh pikiran manusia, tetapi oleh cara manusia menjalankan produksinya. Oleh karena itu, perubahan masyarakat tidak dapat terjadi dari perubahan pikiran, tetapi dari perubahan dalam cara produksi. Nah, bagi Marx, realitas masyarakat itu adalah proses produksi kebutuhan dasar, yakni praksis. Praksis ini adalah produksi atas kebutuhan untuk terus bertahan hidup, seperti kepemilikan alat kerja, pemilik modal dan pekerja, dan lain sebagainya. Itu menjadi bangunan bawah yang menopang bangunan atas dalam kehidupan masyarakat. Bangunan atas sendiri seperti pemikiran, politik, seni, dan lain sebagainya itu mengikuti apa yang ada di bangunan bawah. Jadi kesadaran atau pemikiran akan berubah ketika sistem produksi atau kerja ini juga berubah. Nah, basis atau bangunan bawah ini ditentukan dua hal penting, yaitu yang pertama, tenaga-tenaga produktif. Tenaga-tenaga produktif ini yaitu kekuatan-kekuatan yang dipakai masyarakat dalam mengerjakan dan mengubah alam. Yang kedua adalah hubungan-hubungan produktif. Nah, hubungan-hubungan produktif ini yaitu hubungan kerjasama atau pembagian kerja antara manusia yang terlibat dalam proses produksi. Sedangkan bangunan atas terdiri dari dua unsur, yaitu tatanan institusional. Yang pertama, tatanan institusional ini yaitu segala macam lembaga yang mengatur kehidupan bersama masyarakat di luar bidang produksi, seperti organisasi, sistem pendidikan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah tatanan kesadaran kolektif. Tatanan kesadaran kolektif ini yaitu yang memuat segala sistem kepercayaan, norma-norma, nilai-nilai makna,
dan orientasi spiritual pada usaha manusia. Contoh, lalu ada contoh dalam sejarah. Contohnya, ketika dalam masyarakat Indonesia kepemilikan tanah seutuhnya adalah milik raja atau suku-suku tertentu, masyarakat melakukan sebuah pekerjaan sebagai bentuk sembah bakti kepada raja yang dihayati sebagai perwujudan dewa di bumi. Maka nilai-nilai kehidupan bernegara yang dianutnya pun adalah raja yang melindungi rakyat. Nah, namun ketika swastanisasi atau proses pengalihan kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi ini terjadi, setiap orang bisa memiliki tanah dan juga alat-alat lainnya, maka pandangan hidup bernegara pun akan berubah, bukan lagi raja tetapi pemerintah yang rakyat pilih. Nah, tetapi pada titik tertentu, ideologi dan kepercayaan akan berbalik menjadi sesuatu yang mendominasi manusia untuk menjalankan hidupnya. Seperti contoh, masyarakat Indonesia tradisional punya semangat menerima takdirnya. Manusia diciptakan berbeda-beda dengan tugasnya masing-masing, maka dari itu jalani saja apa yang menjadi nasibmu di dunia ini. Nah, di sini kita melihat bahwa pada momen tertentu bangunan atas itu akan menentukan bangunan bawah pula. Jadi bisa dikatakan di sini bahwa pada bangunan bawah selalu menentukan bangunan atas, namun dalam perkembangannya bangunan atas ini akan berkembang sedemikian rupa dan mengalami pengindependensian dirinya sehingga bisa berbalik. Bangunan atas bisa menentukan proses pada bangunan bawah. Nah, di sini Walter Benjamin berusaha menunjukkan kesalahan-kesalahan pemahaman atas materialisme historis yang dalam pandangannya telah menyebabkan Eropa dan Jerman menjadi porak-poranda akibat munculnya fasisme. Fasisme sendiri ini adalah paham yang berdasarkan prinsip kepemimpinan dengan otoritas yang mutlak atau absolut, di mana pemerintah, pemimpin, dan kepatuhan itu berlaku tanpa pengecualian. Benjamin menyatakan bahwa kemunculan gemilang fasisme adalah konsekuensi dari optimisme berlebihan dari para pemimpin yang melihat bahwa materialisme historis ini sebagai keotomatisan sejarah yang berujung pada kemenangan kaum proletar di akhir sejarah. Sebuah penyelesaian oleh materialisme sejarah sebagai penyelamat akhir sejarah juga kompromi politik dan ekonomi mereka. Kesalahan pertama yang ditunjukkan Walter Benjamin adalah penerjemahan dan pemahaman kaum sosial demokrat Jerman saat itu yang menerima akhir sejarah sebagai ajaran dari materialisme historis. Pemahaman yang seperti ini menurut Walter Benjamin salah satu dampaknya justru mendekatkan pada pemahaman sejarah di titik di mana kita tinggal duduk menunggu datangnya akhir sejarah itu. Walter Benjamin lantas menunjukkan unsur penting sejarah, yakni pemahaman akan masa lalu yang memungkinkan loncatan masa kini terhadap masa nanti yang adalah juga tatapan akan masa lalu yang berikutnya, karena sejarah itu linear dan terus melaju ke depan. Nah, Walter Benjamin sama sekali tidak memikirkan soal akhir sejarah sebagai sebuah janji manis tentang keselamatan. Baginya, keselamatan itu harus diusahakan pada waktu sekarang karena waktu sekarang adalah sebuah momen yang mewakili keseluruhan sejarah peradaban manusia. Kesalahan kedua yang ditunjukkan oleh Walter Benjamin adalah perihal basis bangunan bawah atau dasar yang selalu menentukan suprastruktur atau bangunan atas, sebagaimana dipahami oleh kaum sosialis demokratis Jerman. Nah, Benjamin lalu merevisinya dengan mengatakan bahwa suprastruktur pun pada bidang-bidang tertentu turut menentukan basis. Hal ini ternyata juga sudah dipahami oleh Marx dan Engels. Kesimpulannya adalah di sini Benjamin menekankan materialisme historis sebagai teori yang menekankan pada infrastruktur ekonomi harus direvisi, mengingat sejarah tidak bisa dipandang hanya sebagai sejarah linear saja. Materialisme historis harus dilihat tidak lagi hanya sebagai gerakan secara homogen dari basis
menentukan suprastruktur saja, melainkan bagaimana bagian-bagian tertentu dari suprastruktur atau bangunan atas juga menentukan basis atau bangunan bawahnya. Ia berhasil menunjukkan bahwa materialisme historis ini tidak bisa dipahami sebagai perjalanan sejarah dengan janji keselamatan di akhir sejarahnya. Hal ini dimungkinkan oleh pemahamannya yang utuh atas masa lalu karena unsur masa lalu itu justru penting dalam sejarah. Usaha membawa keselamatan pada waktu sekarang adalah aksi yang harus diambil menurut Walter Benjamin. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih.